Halo Mbak Daniel, Halo. selamat nih setelah menerima gelar dokter. Oh iya, terima kasih. Kalau boleh tahu topiknya tentang apa ya Pak ya? Jadi waktu itu topik saya itu tentang yang namanya blockchain. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, blockchain itu kaitannya sama kalau tahu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu mata uang kripto. Nah, blockchain adalah seperti tempat menyimpan datanya. Nah, yang saya kerjakan adalah bagaimana blockchain itu bisa adaptif. Kenapa kok harus adaptif? Karena supaya blockchain ini bisa digunakan di berbagai bidang industri. Di mana selama ini blockchain itu performanya masih kurang. Begitu pula dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Jadi sebenarnya blockchain itu database juga, cuman dia ini database yang terdistribusi atau bisa dibilang database yang dia juga tersebar di mana-mana. Ada juga mungkin bisa disebut sebagai semacam peer-to-peer database. Jadi intinya data itu bisa disimpan di berbagai tempat. Nah, itulah yang menyebabkan juga blockchain ini menjadi menarik dan banyak digunakan. Seperti itu. Juga dan dukanya selama menjalani pendidikan S3 itu apa aja sih? Nah, ya ini. Pertanyaan suka dan duka itu selalu ada di setiap kali kita setelah melakukan sesuatu, termasuk S3 ini ya. Nah, S3 itu sukanya tentu saja kalau bagi saya gitu ya adalah bisa melakukan penelitian dengan lebih baik. Bisa mengenal berbagai macam orang dari berbagai background. Ya, karena waktu S3 itu ketemu orang dari macam-macam background dan mereka ini orang-orang hebat. Kemudian tentu saja bisa mengenal juga para promotor, profesor yang luar biasa membuka wawasan kita. Jadi intinya adalah memang di dalam S3 itu kita mendapatkan banyak sekali hal baru. Karena beda sekali antara S3 dengan S2 ataupun S1. Seperti itu. Oke, kalau gitu dukanya apa ya Pak ya? Nah, dukanya ini terus terang gini ya, kalau S3 itu kita itu perlu meluangkan banyak sekali waktu, tenaga, kemudian ditambah lagi orang kalau S3 itu biasanya bukan orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan, tidak punya keluarga gitu ya. Kebanyakan orang yang sudah lebih dewasa. Sehingga tentu saja dukanya ya kekurangan waktu untuk keluarga. Kemudian pekerjaan jadi terus terang jadi terasa lebih penuh gitu ya jadwalnya karena kita harus meluangkan waktu untuk S3 yang begitu banyak juga sementara juga bekerja juga sehingga itulah yang harus kita selalu atur. Ditambah lagi S3 itu juga ada salah satu apa namanya syaratnya di mana harus melakukan publikasi. Nah, publikasi itu kita harus levelnya internasional. Nah, pada saat itulah kita mulai menghadapi yang mungkin asalnya itu sebagai dosen kita merasa bahwa kita itu tahu segalanya. Nah, saat kita sudah mulai melakukan publikasi, direview oleh orang di tingkat internasional, kita akan mulai merasa bahwa wah, ternyata banyak sekali yang saya ini masih belum tahu, banyak juga hal yang saya masih salah dan kadang-kadang itu bisa membuat kita down sejenak gitu ya, walaupun kita tetap harus bangkit lagi setelah itu. Oke Pak, kalau begitu Pak Daniel ada pesan nggak ya untuk para mahasiswa dalam mengejar pendidikan? Ya, jadi ini sekaligus yang saya alami ya. Intinya kita itu sebenarnya bukan semata-mata mengejar pendidikan ya. Kita itu sebenarnya sedang mengejar masa depan. Nah, oleh karena itu kalau yang saya alami adalah saya itu dulu sempat pada titik di mana bekerja kemudian nggak tahu apalagi ke depannya, apalagi yang harus kita lakukan bingung gitu kan karena kalau kita terusin pekerjaannya gitu-gitu aja ya kalau kita apa namanya mau bekerja lebih keras pun ya kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan gitu ya sehingga pada saat itu salah satu hal yang paling berpotensi untuk bisa kita menjadi sesuatu yang berbeda adalah dengan menempuh studi lanjut dan itulah awal mula di mana kemudian saya menempuh S2 dan kemudian dilanjutkan juga setelah bekerja lagi menempuh S3. Nah, pada saat kita sudah mempunyai pendidikan yang lanjut gitu ya, mempunyai ilmu yang bertambah, mempunyai pengalaman yang bertambah, pengetahuan, termasuk mempunyai koneksi yang bertambah, maka disitulah akan terbuka banyak sekali peluang. Seringkali mahasiswa juga gitu ya, banyak sekali anak-anak muda, mungkin kalau ditanya 5 tahun ke depan mau jadi apa, mereka bingung
Mereka mau jadi apa bingung, bilangnya ya bekerja terus. Nah, padahal nggak boleh, kita harus punya tujuan. Nah, pada saat itulah menempuh studi lanjut bisa menjadi salah satu tujuan kita. Begitu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, tetap semangat.